Oke, kita kerjakan satu contoh soal aja untuk yang RLC step response ini. Jadi pada gambar di sini kita diberikan bahwa saat T sama 0, switch-nya berpindah dari A ke B. Kemudian kita disuruh mencari Vt dan juga VRT. Vt itu tegangan pada kapasitor, VRT itu tegangan pada resistor 10 ohm. Oke, jadi masih sama dengan sebelumnya. Kalau kita menyelesaikan rangkaian order 2, step by step-nya itu pertama kita cari nilai awal. Oke, kita cari nilai awal dan juga nilai akhir dalam hal ini ya, karena ingat ya, karena ini step response, maka nanti dalam persamaan V itu ada V transient dan V steady state. V steady state itu bisa kita peroleh dengan meninjau rangkaian ketika T menuju tak hingga. Gitu. Maka kita cari nilai awal dan nilai akhir. Setelah itu kita buat atau cari solusi umum. Cari solusi umum persamaan diferensial. Kemudian kita gunakan nilai awal untuk mencari koefisien yang belum diketahui, yaitu A1 dan A2. Oke, seperti itu step by step-nya. Kita lakukan dari yang pertama, kita cari nilai awal, berarti kita tinjau rangkaian saat T menuju 0 min, artinya sesaat sebelum switch-nya berpindah. Nah, jadi gimana? Ingat ya, ini kan T menuju 0 min, artinya ini sudah tunak, artinya ini sudah open, induktornya sudah short. Berarti gambar rangkaian kita jadi seperti ini ya. Sumber tegangan, tuh saya gambar di atas. Sumber tegangan, ini resistor 1 ohm, ini 18 volt, ini 2. Kemudian ini ada kapasitor yang sudah open. Kemudian ada induktor yang sudah short, lalu ada resistor, lalu sumber tegangan 15 volt ya. Ini 2, ini 10. Nah, misalkan arus pada induktor itu di sini ya. Ingat ya, V itu tegangan pada kapasitor, I adalah arus pada induktor, tanpa saya tulis IL atau VC. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa I0 min itu adalah 0. Ya kan? Karena dia open gini. Dan dia sama dengan I0 plus, karena arus pada induktor itu tidak bisa berubah secara tiba-tiba atau kontinu. Nah, sedangkan VC 0 min, kita bisa cari dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan, yaitu 2 per 2 tambah 1, atau 2 per 3, kita kalikan dengan 18, yaitu 12 volt. Ini sama dengan V0 plus. Oke. Kita juga harus mencari V.0, artinya kita juga harus meninjau rangkaian sesaat setelah switch-nya pindah. Jadi seperti apa rangkaiannya? Ya, karena kan switch-nya pindah ya. Ini bisa kita abaikan nih bagian yang kiri ini gitu. Kita jadi punya ini aja nih RLC seri yang ada sumber tegangannya gitu kan. Maka setelah switch-nya pindah, gambar rangkaian itu jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini tadi 10, ini 12 atau 15. Sedangkan L-nya itu 2,5, C-nya 1/40.
Oke, sekarang kita ingin mencari V.0 ya. Berapa V.0 itu? Kita tahu bahwa pada kapasitor itu kan berlaku arus itu adalah C dV/dt atau C V dot. Dalam hal ini arus pada kapasitor sama dengan arus pada induktor. Berarti V.0 itu sama dengan arus pada induktor dibagi dengan C. Nah, dalam hal ini arus pada induktornya adalah 0, berarti ini adalah 0. Oke, karena ini 0, maka ini juga 0. Oke, kita sudah mencari nilai awal, sekarang kita mencari nilai akhir, yaitu kita tinjau rangkaian saat kondisi T menuju tak hingga. Nah, saat T menuju tak hingga, kita ambil gambar rangkaian ini, lalu kita shortkan kapasitornya, lalu kita open kapasitornya dan kita shortkan induktor. Nah, berarti kita peroleh V tak hingga itu sama dengan 15 volt ya. Lambat langsung terlihat di sini, 15 volt. Nah, kita udah berhasil menyelesaikan langkah pertama. Sekarang langkah kedua, kita generate dulu nih persamaan diferensial ya, lalu kita cari solusi umumnya. Oke, gambar rangkaian kita kan seperti ini ya. Ini sudah kebetulan sama persis dengan yang kita turunkan di bagian teori sebelumnya. Berarti kita bisa langsung salin nih persamaan diferensialnya. Kita bisa langsung salin. Lalu kita masukkan angka-angka yang diketahui. V double dot tambah R per L, yaitu 10 per 2,5, yaitu 4 V. Kemudian 1 per 40, ini 2,5. Ini 16 ya. 10 bagi 2,5 kan 4. 10 ke 40 itu kali 4, berarti ini adalah 16 V. Ini sama dengan Vs per LC. Vs per 15 kali 16. Oke, sehingga V itu adalah V homogen atau transien kan, ditambah dengan V partikuler atau steady state. V steady state kita sudah tahu, itu tadi adalah V tak hingga yaitu 15 volt. Sekarang kita cari nilai Vt-nya nih. Vt-nya itu ketika kita set ini sama dengan 0. Artinya, kita ingin menyelesaikan V double dot plus 4 V dot plus 16 V sama dengan 0. Berarti persamaan karakteristiknya itu adalah S kuadrat ditambah 4S tambah 16 sama dengan 0, atau S12-nya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2. Ini adalah min 2 plus minus 64 kurang 16 itu 48. Jadi kan 64 kurang 16 itu 48. Akar 48 itu kan 48 itu kan 16 kali 3. Berarti ini adalah 4 akar 3 dibagi 2 jadi 2 akar 3. Oke. Tapi ini karena negatif jadinya kita berikan J di sini. Atau bilangan imajiner. Sehingga solusi homogennya atau solusi transiennya itu adalah E pangkat minus 2T A1 cos 2 akar 3T ditambah A2 sin 2 akar 3T.
Oke. Ini adalah V transiennya. Sekarang Vt atau solusi umumnya itu kan V transient ditambah V steady state. Berarti 15 ditambah E pangkat minus 2T. Ingat ya, kita jangan langsung masukin ini ke ke nilai awal, tapi Vt itu V yang umum. Jadi 15 tambah E pangkat minus 2T A1 cos. Ini saya copy aja. Cepat. Nah, seperti ini. Oke, langkah kedua telah kita selesaikan. Sekarang kita gunakan nilai awal untuk mencari koefisien yang belum diketahui. Oke, V0 itu adalah 15 ditambah 1 dikali dengan, ini jadi 0 ya, karena sin 0 adalah 0, berarti ini tinggal A1. Ini sama dengan, tadi kita dapatkan V0 itu adalah 12. Berarti kita dapatkan bahwa A1 adalah minus 3. Nah, V dot itu adalah, ya ini agak panjang, mohon sabar. V dot adalah minus 2 E pangkat, ya minus 2 saya salin saja. Minus 2 saya salin semuanya. Ditambah dengan, ingat ya, ini dengan aturan perkalian dari kalkulus. Turunan ini ditambah E pangkat minus 2T minus 2 akar 3 A1 cos 2, maaf, sin 2 akar 3T ditambah 2 akar 3 cos 2 akar 3 A2 cos 2 akar 3T. Mungkin ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini jadinya E pangkat minus 2T. Setelah kita keluarkan, ini kita coba gabungkan yang sin dan yang cosnya. Tapi mungkin itu nanti saja dulu. Itu nanti saja. Kita langsung masukkan V dot 0-nya dulu. V dot 0-nya berarti minus 2 dikali 1 dikali A1 ya. Ditambah 1 dikali 2 akar 3 A2. Karena ini 0. Pokoknya yang ada sin-nya, kalau dimasukin 0 itu jadi 0. Cos kalau dimasukin 0 jadi 1. Ini sama dengan tadi V dot 0 mana? Ini ya, V dot 0 adalah 0 ya. Ini sama dengan 0, sehingga yang kita sudah dapat tadi A1, berarti A2 itu adalah 1 per akar 3 A1, yaitu minus akar 3. Nah, oke, kita sudah berhasil menyelesaikan satu, yaitu tegangan pada kapasitor. Berarti Vt adalah, ini saya copy saja semuanya, 15 tambah itu semua, dengan A1-nya adalah min 3, berarti ini kita bikin jadi 3, sedangkan ini adalah min akar 3. Ini sudah betul, tambah 3 volt, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan solusi. Oke, solusi menggunakan desimal ya. Coba kita cari akar 3 itu berapa, kemudian 2 akar 3 itu berapa. Dengan kalkulator, akar 3 itu 1,732, 1,73205,
2 akar 3 berarti kali 2-nya, yaitu 3,464. Ya, saya rasa sebenarnya sudah tepat ya jawaban kita untuk V T-nya. Nah, sekarang gimana mencari VRT ini? Satu lagi. Jadi kan tadi setelah kita udah berhasil menemukan persamaan VT untuk setiap waktu, parameter lain itu bisa dapat dengan mudah kita cari. Nah, gimana? Gini, kan rangkaian kita seperti ini ya. Rangkaian kita seperti ini. Ini untuk T lebih besar dari 0. Kita udah tahu nih, VT setiap saat gimana, berarti kita juga bakal tahu nih, I-nya gimana. Karena kan pada kapasitor itu berlaku I sama dengan C dV dt, atau C V dot gitu kan. Berarti, karena ini seri, nanti arus pada kapasitor akan sama dengan arus pada resistor. Sehingga, kalau kita ditanya tegangan pada resistor, itu adalah ya, I kali R gitu. Berarti I-nya adalah C V dot, berarti ini adalah RC V dot. Oke? Nah, sekarang V dot-nya nih yang agak panjang tadi ya. Tadi kan kita ingin simplifikasi ini tapi agak panjang. Oke. Kita coba pelan-pelan ya. Tadi A1 itu adalah min akar. A1 itu minus 3. A2 itu minus akar 3. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ini 3, ini akar 3, ini jadi plus ya. Ini tadi min, berarti jadinya minus seperti ini. Itu tidak apa, plus aja. Ini tadi A1 itu 3. A1 itu minus 3, berarti ini jadi 6 akar 3 ya. Sedangkan ini tadi A2 itu, A2 adalah min akar 3, berarti ini jadinya minus 6. Oke. Coba kita kumpulkan yang cos dan yang cos, yang sin dan yang sin. Pangkat minus 2T-nya bisa kita keluarkan dulu. Ini 2 kali 3 kali cos 2 akar 3T. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, kita kurangkan dengan 6 cos 2 akar 3T. Dan kebetulan ini sama dengan 0. Sekarang untuk yang sin-nya, ini jadi 2 akar 3 sin 2 akar 3T. Kemudian ini minus 6 ya. Minus 6 akar 3. Bukan, ditambah 6 akar 3. Nah, berarti V dot itu adalah ini. Atau kita tuliskan menjadi 8 akar 3 pangkat minus 2T sin 2 akar 3T gitu. Berarti VR itu kan tadi adalah RC V dot ya. Berarti adalah R-nya tadi 10, C-nya 1/40. Iya nggak tadi? R-nya 10, C-nya 1/40. 10, 1/40, 8 akar 3, pangkat minus 2T, sin 2 akar 3T. Ini jadi 1/4 kali 8 itu 2, berarti ini 2 akar 3, pangkat minus 2T, sin 2 akar 3T. Volt. Untuk T lebih besar dari 0. Oke, kita bandingkan. Ya, sudah tepat ya, ini kan 2 akar 3. Ya, jadi seperti itu untuk menyelesaikan RLC seri dengan step response. Kita lanjutkan di bagian berikutnya, yaitu RLC paralel step response.